Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita mengenai bab nida. Kemarin atau di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ketika munada itu berbentuk mufrad alam dan nakirah maksudah, maka apa bacanya? Kemarin telah dijelaskan bahwa mufrad alam dan nakirah maksudah itu dibina di atas dhammah. Dan kemarin kita juga bahas tentang syahid dari syair salamullahi ya matarun alaih wa laisa alaika ya matarus salam. Kemudian darabat sadraha ilayya wa qalat si'adiyan laqad waqat kal awaki. Nah, sekarang pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai ketinggalan dari munada, yaitu nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabih bil mudhaf. Ketika kalimat tersebut menjadi kalimat yang dipanggil, apakah wajah i'rabnya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ibaratnya. Bismillah dari sini ya, dari wan nasbu dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasbu fi thalathatil bawaqi wa hiyal munakkaru ghairul maqsudi wal mudafu wal mudahihi fal mufradul alamu ka qaulika ya aliyu wal munakkarul maqsudu ka qaulika ya ghulamu bin taliq idza aradta ghulaman muayyanan wal munakkaru ghairul maqsudi ka qaulil wa'izi ya ghafilan an dzikri rabbihi afiq min ghaflatika wa hadzal misalu yasluhu an yakuna min qabili syabihi bil mudafi li'annahu ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu wal mudafu ka qaulika ya kashifal balwa wal idafatu fi hadzal mithali ghairu mahdatin wa ya ahlas sana'i asalnya ahlas sana'i dihazaf hamzah karena syair wal idafatu fi hadzal mithali mahdatun fa asyara bi tikraril mithali ila annahu la farqa bainal idafataini wasyabihu bil mudafi ka qaulika ya latifan bil ibadil tufbina wa ka qaulika ya hasanan wajhuhu wa ka qaulika ya tali'an jabalan. Ini setelah ta alif ini, ya tali'an jabalan seperti ini, tali'an ya tali'an jabalan wa ka qaulika ya salasata wa salasina fi man sammaitahu bidzalika amma idza nadaita jama'atan iddatuhum kadzalika fa in kanat ghaira muayyanatin kana dzalika min qabilin nakiratil ghairil maqsudati fatansibu kullan minal ma'tufi wal ma'tufi alaihi wa in kanat muayyanatan kanat min qabilin nakiratil maqsudati fatudammul awwalu wa tunsabus sani fatadumul awwalu wa tansibus sani aw tarfa'uhu fatakulu ya salasata wa salasina aw wa thalathuna wa kama takulu ya zaidu wal harithu bidammi zaidin wa nasbul harithi aw raf'uhu wa hadha idza lam tu'id ya wa illa ta'ayyana dhammu
wa tajarrudu anil al. Fatakulu ya salasata wa thalathuna. Ya salasatu ya salasatu wa salasuna. Walamma anhal kalama ala nidai syar'a fil kalami ala maf'uli li ajlihi faqala bismillahirrahmanirrahim wan nasbu fi salasatil bawaki, dan sebermula nasab adalah pada tiga yang ketinggalan, wahya, dan sebermula dianya yang tiga, al munakkaru ghairul maqsudi, nakirah ghairul maqsudah, wal mudafu dan mudaf, wal mudahihi dan yang menyerupai mudaf, wal mudahihi dan yang menyerupai mudaf. Fal mufradul alamu, maka sebermula mufrad alam, kaqaulika seperti perkataan kamu, ya aliyu, wahai Ali. Wal munakkarul maqsudu, dan sebermula nakirah maqsudah, kaqaulika adalah seperti perkataan kamu, ya ghulamu bin talik, ya ghulamu bin talik. Intazir. Afwan ya. Lanjut. Ya ghulamu bin talik idza aradta ghulaman muayyanan. Wahai Ali, dan nakirah maksudah seperti perkataan engkau, ya ghulamu bin talik, wahai budak, pergilah kamu denganku. Idza aradta, apabila bermaksud kamu, ghulaman akan seorang budak, muayyanan yang jelas. Wal munakkaru ghairul maksudi, dan nakirah ghairul maksudah, kaqaulil wa'iz seperti perkataan orang yang memberi nasihat, ya ghafilan, wahai orang yang lalai, an dzikri rabbihi, dari mengingat Tuhannya orang, afik, sadarlah olehmu, min ghaflatika, dari lalai kamu. Wa hadzal misalu, dan sebermula ini contoh, yasluhu, adalah pantas, ayyakuna, oleh bahwa ada dia contoh, min qabili syabihi, dari pihak syabih bil mudhaf, berserupa dengan mudhaf. Kenapa pantas? Li'annahu, karena sesungguhnya contoh, ta'allaqa bihi, berkaitan dengannya contoh oleh sesuatu, dari sempurna maknanya itu contoh. Itu maksudnya lafaz ghafilannya. Kenapa? Karena sesungguhnya ghafilan berkaitan dengannya ghafilan oleh sesuatu, dari sempurna maknanya itu ghafilan. Wal mudafu, dan sebermula mudaf adalah seperti perkataan engkau, ya kashifal balwa, wahai orang yang menghilangkan bala. Wal idafatu fi hadzal mithali ghairu mahdatin, dan sebermula idafat pada ini contoh adalah ghairu mahdah. Wa ya ahlas sana'i, dan wahai ahli dari pujian. Dan sebermula idafat pada ini contoh adalah mahdah. Fa asyara, maka memberi isyarat musannif, bitikraril mithali, dengan berulang-ulang contoh, ila annahu, kepada bahwa sesungguhnya contoh, la farqa baina idafataini, tidak jenis perbedaan di antara dua idafat. Wasyabihu bil mudafi, dan sebermula syabih bil mudaf adalah seperti perkataan engkau, ya latifan bil ibadil tufbina, wahai orang yang menyayangi dengan budak hamba. Ultuf, sayangilah olehmu, bina dengan kami. Wa kaqaulika, dan seperti perkataan engkau, ya hasanan wajhuhu, wahai orang yang baik wajahnya. Wa kaqaulika, dan seperti perkataan engkau, ya tali'an jabalan, wahai orang yang naik bukit. Wa kaqaulika, dan seperti perkataan kamu, ya salasatu wa salasina, ya salasata wa salasina, fiman, pada orang yang menamakan engkau akannya salasata dan salasina dengan demikian nama. Bisa itu mengartikan, wahai ya salasata wa salasina, wahai 33,
pada orang yang menamakan kamu akannya itu orang dengan demikian 33. Itu pas nama artinya tuh. Wa amma idza nadaita jama'atan, dan adapun apabila memanggil kamu akan satu kelompok, iddatuhum, sebermula bilangan mereka kadzalika, seperti demikian 33. Fa in kanat, maka jika ada dianya itu kelompok, bagaimana adanya tidak jelas, ada demikian dari pihak nakirah ghairu maksudah, maka nasab akan tiap-tiap, maka nasab dianya itu salah sata dan salah sina, maka nasab dianya munada akan tiap-tiap dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ini. Fatansibu, maka nasab dia nakirah ghairu maksudah akan tiap-tiap dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Wa in kanat muayyanatan, dan jika ada dianya itu 33, dianya itu kelompok, itu yang pas. Wa in kanat, dan jika ada dia kelompok, bagaimana adanya jelas, kanat, ada dianya itu kelompok ya dari pihak nakirah maksudah, maka didomahkan akan yang pertama dan dinasabkan akan yang kedua. Maaf, maka dhammah oleh yang pertama dan nasab oleh yang kedua, atau rofa. Iya. Salah ya itu. Bentar ya. Apa yang pas nih ini? Inilah. Fatadumul awwala. Ini baru pas. Fatadumul awwala wa tansibus sani au tarfa'hu. Maka mendomahkan dianya ya akan yang pertama dan menasabkan dianya ya akan yang kedua, dan merofakkan dianya ya akan yang ketiga, akannya itu yang kedua, atau merofakkan dia ya akannya itu yang kedua. Ulang lagi supaya jelas. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza nadaita, dan adapun apabila memanggil kamu akan satu kelompok, iddatuhum, yang sebermula bilangan mereka kelompok, kadzalika, adalah seperti demikian 33. Fa in kanat, maka jika ada dia kelompok, bagaimana adanya ghaira muayyanatin, tidak jelas, kana dzalika, adalah oleh demikian min qabilin nakiratil ghairil maksudah, dari pihak nakirah ghairu maksudah. Maka kalau begitu bagaimana? Fatansibu, maka menasabkan dianya ya akan tiap-tiap dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Wa in kanat muayyanatan, dan jika ada dia kelompok, bagaimana adanya jelas, ada dia kelompok min qabilin nakiratil maksudati, dari pihak nakirah maksudah. Fatadummul awwala, maka mendomahkan dia ya akan yang pertama, watan sibus tsani, dan menasabkan dia ya akan yang kedua, au tarfa'uhu, atau merafakkan dia ya akannya itu yang kedua. Fatakulu, maka berkata kamu ya salah satu wa salasina au wa thalathuna. Maka berkata kamu ya salah satu wa salasina atau wa thalathuna. Kama takulu, seperti barang yang berkata engkau ya Zaidu wal Harisu, dengan domah lafaz Zaid dan nasab Haris atau rafa'nya Haris. Wahadha, dan sebermula ini, idza lam tu'id ya, apabila tidak berulang-ulang ya oleh ya. Wa illa, dan jika tidak, ta'ayyanat dhammu, jelas oleh nasab, wa tajarrudu anil al, dan kosong dari al. Fatakulu, maka berkata kamu ya salah satu wa salasuna. Walamma anhal kalama ala nida'i syar'a fil kalami ala al-maf'uli li ajlihi, dan tatkala menyelesaikan musannif akan pembahasan di atas nida, masuk musannif pada pembahasan di atas maf'ul li ajlih. Titik. Nah,
sekarang itu matan dan arti. Sekarang kita coba membahas mengenai surah dari beberapa ibarat yang telah kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasbu fi salasatil bawaki wa hiyal munakkaru ghairul maksudi wal mudhafu wal mudahihi. Nah, di sini dijelaskan bahwa 3 yang ketinggalan yaitu nakirah maksudah, mudhaf, dan yang menyerupai mudhaf atau biasa kita sebut dengan musyabih bil mudhaf, itu wajah i'rabnya adalah nasab. Jadi wajhul i'rab yang pertama nakirah ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf, kemudian musyabih bil mudhaf, musyabih bihi, maka wajah i'rab yang 3 ini adalah nasab. Paham antum itu? Artinya ketika salah satu dari 3 kalimat ini dipanggil, baik nakirah ghairu maksudah atau mudhaf atau musyabih bil mudhaf, ketika dia dalam kondisi munada, maka wajah i'rabnya adalah nasab. Begitu. Insyaallah nanti ada contohnya. Sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh dari kalimat yang telah kita bahas, seperti mufrad alam, nakirah maksudah, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mufradul alam, maka bermula mufrad alam, kaqaulika seperti perkataan kamu, ya Ali, wahai Ali. Ini contoh dari ya Aliyu. Ini contoh dari mufrad alam. Disebut mufrad karena Ali bukan mudhaf. Kemudian disebut alam, kenapa? Karena Ali adalah nama. Maka di sini bisa kita simpulkan mufrad alam itu terkandung pada lafaz Ali. Artinya ketika ia terkandung pada lafaz Ali, maka ia dibina di atas dhammah. Makanya dibaca dengan ya Aliyu. 1. Kemudian contoh yang kedua, nakirah maksudah. Wal munakkarul maksudu, ini maksudnya, dan nakirah maksudah itu seperti perkataan kamu, ya ghulamu bin talik. Ini. Ya ghulamu bin talik. Wahai budak, berjalanlah kamu denganku. Kapan? Iza aratta ghulaman muayyanan. Ketika yang kamu kehendaki adalah budak yang jelas. Artinya, kalau sekiranya ghulam, ini budak, adalah seorang budak yang jelas, maka ia dikategorikan kepada nakirah maksudah. Contohnya, kita sebagai orang yang memiliki budak, kita mengajak kepada para budak kita untuk jalan, dan kita juga jelas, kita tahu budak mana yang kita ajak. Namun, kalau sekiranya kita punya 5 budak, tapi kita tidak jelaskan budak yang mana yang ingin kita ajak, tapi kita sebutkan saja, ya ghulam bin talik, maka itu nanti dalam kategori nakirah ghairu maksudah. Untuk faham itu? Itu maksudnya kenapa dikait dengan idza aratta ghulaman muayyanan. Ketika kamu menghendaki akan budak yang jelas. Kalau tidak jelas bagaimana? Kalau tidak jelas, itu nantinya masuk kepada nakirah ghairu maksudah, artinya nanti dia bukan dibina di atas dhammah tapi ia nasab. Itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu adalah nakirah ghairu maksudah. Itu adalah seperti perkataan orang yang memberi nasihat, ya ghafilan, wahai orang yang lalai. An dzikri rabbih afik, dari mengingat Tuhannya orang. Afik, sadarlah olehmu, min ghaflatika, dari kelalaian kamu. Nah, di sini disebutkan bahwa ya ghafilan itu adalah nakirah ghairu maksudah. Kenapa nakirah ghairu maksudah? Karena ghafilan, orang yang lalai, ini bagi orang yang wa'iz, orang yang memberi nasihat, itu tidak menentukan orang yang mana yang lalai dari mengingat Tuhan. Tidak dia tentukan.
Ini secara umum, makanya ia dikategorikan kepada nakirah ghairu maksudah. Siapapun orang yang lalai, tidak ditentukan orang yang lalainya yang mana. Seorang mukhatab, seorang yang memberi nasihat itu tidak tahu secara muayyan yang mana orang yang lalai atau tidak. Seperti itu maksud. Dia hanya menyatakan untuk ke semua orang. Ya ghafilan an dzikri rabbih afik min ghaflatika. Itu. Kemudian di sini juga disampaikan oleh Imam Al-Bajuri, wa hadzal misal yasluhu ay yakuna min qabil syabih bil mudhaf. Contoh ini yaitu contoh ya ghafilan, contoh ya ghafilan. Maaf. Contoh ya ghafilan. Ya ghafilan ini juga boleh bahwa ada ia contoh dari pihak syabih bil mudhaf. Kenapa? Karena sesungguhnya ghafilan berkaitan dengannya ghafilan oleh sesuatu dari sempurna maknanya. Nah, di sini juga disebutkan ya ghafilan ini selain ia nakirah ghairu maksudah, ini kan apa tadi? Nakirah ghairu maksudah, ia juga boleh nantinya masuk kepada itu musyabih bil mudhaf. Musyabih bihi bil mudhaf. Kenapa? Karena ghafilan itu adalah ismul fa'il. Ia butuh kepada domir huwa. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai dia orang. Huwa ini sebagai amil dari ghafilan, sebagai ma'mul dari ghafilan. Nah itu juga bisa dikategorikan kepada musyabih bil mudhaf atau nakirah ghairu maksudah. Namun walaupun dia bisa dikategorikan dua, dia tetap satu. Ini inti kajinya. Dia dibaca dengan nasab. Kemudian contoh dari wal mudhaf dan mudhaf seperti perkataan kamu, ya kashifal balwa, wahai orang yang menutup bala. Orang yang menutup bala, orang yang menghilangkan bala. Wal idafatu fi hadzal misal, dan sebermula idafat pada ini contoh, pada contoh ini itu adalah idafat ghairu mahdah. Dan ya ahlas sana, wahai ahli dari dipuji. Dan sebermula idafat pada ini contoh adalah idafat contoh dari idafat mahdah. Nah, di sini mudhaf itu contoh yang lain kan ada mudhaf. Mudhaf ini ada yang mahdah, ada yang ghairu mahdah. Apa bedanya? Idafat mahdah itu idafat yang mengandung makna min. Ya, yang mengandung makna min, mengandung makna fi atau lam. Tetapi kalau ghairu mahdah ini idafat sifat kepada mausuf, sifat kepada mausuf. Itu. Apa contohnya? Contohnya idafat ghairu mahdah kashifa al-balwa. Kashifa al-balwa ini kashifa ini sifat. Ya, ini sifat. Balwa ini mausuf, ya kan? Seperti itu. Idafat sifat kepada mausuf. Nah, di situ disebut dengan idafat ghairu mahdah. Kalau mahdah bagaimana? Itu contohnya ya ahlas sana. Ahlas sana. Apa itu? Ya ahlas sana. Ahlas sana. Nah, ini idafat ini mengandung makna min. Ini idafatnya namanya mahdah. Nah, seperti itu. Saya harap untuk paham itu. Nah, di sini disampaikan fa asyara bi tikraril mithal ila annahu la farqa baina idafatiha. Musannif itu memberikan dua contoh. Maka memberi isyarat musannif dengan berulang-ulang contoh pada idafat. Ini kan contoh idafat ini ahlas sana. Ahlas sana kashifal balwa. Dua contoh dengan mengulang-ulang contoh. Yang pertama itu ghairu mahdah, yang kedua itu mahdah. Kenapa
kepada bahwa sungguh pekerjaan, ya, idafat itu la farqa baina idafat. Kepada sesungguhnya contoh tidak ada perbedaan di antara dua idafat. Artinya baik ghairu mahdah atau mahdah tetap nasab. Itu maksud. Jadi musannif membuat dua contoh. Contohnya yaitu membuat dua contoh. Yang pertama contoh dari idafat ghairu mahdah, yang kedua idafat dari mahdah. Kenapa tetap dibuat dua contoh? Karena menandakan bahwa baik idafat mahdah atau ghairu mahdah itu tetap nanti dalam kondisi nasab. Seperti itu. Itu maksud. Kemudian wasyabihu bil mudafi kaqaulika, dan sebermula syabih bil mudaf adalah seperti perkataan kamu, ya latifan bil ibadil tufbina, wahai orang yang mengasihi dengan hamba, sayangilah olehmu dengan kami. Dan seperti perkataan engkau, ya hasanan wajuhuhu, dan seperti perkataan engkau, ya tali'an jabalan, wahai orang yang menaik di orang akan bukit. Dan seperti perkataan engkau, wahai 33, pada orang yang menamai engkau akannya orang, dengan demikian 33. Nah, syabih bil mudhaf. Ulang lagi, syabih bil mudhaf kita sudah bahas kemarin di bab la. Antum bisa lihat lagi, ya latifan, ini dia latifan. Kemudian hasanan butuh kepada fa'il. Kemudian tala'an butuh kepada jabalan. Salasata butuh kepada salasina. Ini syabih bil mudhaf. Ini semuanya atau isim yang beramal amalan fi'il itu i'rabnya adalah nasab. Untuk penjelasannya antum bisa lihat lagi di pembahasan sebelum apa kategori dari kalimat-kalimat ini. Nah, sudah kita bahas ada 5. Mufrad alam nakirah maksudah itu dibina di atas dhammah. Kemudian nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabih bil mudhaf itu nasab. Mudhaf baik mudhaf yang dalam kondisi mahdah atau ghairu mahdah tetap nasab. Nah, sekarang ada kajian baru, yaitu ketika contoh dari salasata wa salasina. Jadi ada orang menamakan kelompok dengan 33. Ya, ada orang menamakan kelompok dengan 33. Maka bagaimana cara kita membacanya ini? Itu paham antum itu? Fi man sammaitahu bidzalik, pada orang yang menamakan engkau akannya orang dengan demikian 33. Coba kita lihat. Amma idza nadaita jama'atan, dan adapun apabila kamu memanggil sebuah kelompok, iddatuhum kadzalik, bermula bilangan mereka adalah seperti demikian, 33. Fa in kanat ghaira muayyanatin kana dzalika min qabilin nakirati ghairil maqsudah. Kalau sekiranya kelompok itu tidak jelas, maka itu termasuk dari pihak nakirah ghairu maqsudah. Kalau begitu bagaimana? Maka nasab keduanya baik ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, begini. Saya buat dulu contohnya. Ya salasata wa salasina. Nah, gini ya. Sekarang saya jadi pemimpin regu di lapangan. Kemudian saya membutuhkan 33 orang, tapi saya tidak tahu 33 orangnya siapa saja. Saya sebutlah ya salasata wa salasina. Nah, itu disebut ketika kita tidak tahu siapa dari 33 yang kita sebut tadi. Jadi seperti ini. Saya ulangi lagi. Saya jadi pemimpin regu. Apa kata saya? Wahai 33. Yang saya maksud adalah wahai 33 berkumpullah. Saya inginkan, maksud saya berkumpul orang sebanyak 33 orang. Apakah saya tahu 33 orangnya? Tidak. Maka itu nanti ketika saya tidak tahu dengan orang yang 33 ini, saya tidak ta'yin siapa yang 33. Saya hanya menyebut, wahai 33, berkumpullah. Saya belum tahu siapapun 33 itu. Maka ini
masuk kepada kategori nakirah ghairu maksudah. Kalau dia nakirah ghairu maksudah, maka antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu nasab. Salasata wa salasina. Ini ataf dengan ya, ini dengan ya, ini dengan fathah. Antum faham itu? Ya, salasata wa salasina. Nah, itu kalau sekiranya saya memanggil orang sebanyak 33 dan saya tidak tahu 33 itu siapa saja. Maka dia masuk kepada nakirah ghairu maksudah. Kalau ia masuk kepada kategori nakirah ghairu maksudah, maka saya mesti baca salasata dan salasina. Kenapa saya baca ini? Salasata ini nasab, ini juga nasab. Ini nasab dengan fathah, ini nasab dengan ya. Antum paham? Kemudian wa in kanat muayyanatan, dan jika ada kelompok itu jelas. Kanat ada dia kelompok min qabilin nakiratil maksudah. Maka ia termasuk dari nakirah maksudah, maka didomahkan yang pertama dan nasab yang kedua atau rafa yang kedua. Contoh, jadi kasusnya seperti ini, sata wa wasalasina. Nah, jadi seperti ini. Saya berdiri di depan regu. Ya. Regu saya itu isinya 33 orang. Saya tahu siapa saja isi yang 33 itu. Saya sebutlah, wahai 33. Saya menamakan orang ini dengan 33. Wahai 33, kemarilah. Di situ kondisinya saya tahu dengan siapa yang saya panggil. Orang yang sebanyak 33 itu saya tahu. Nah, bagaimana bacanya? Maka kalimat yang pertama itu dibaca dhammah, dibina di atas dhammah. Kalimat yang kedua itu boleh dua. Yang pertama salasina, ini nasab dengan ya, atau as-salasuna, rafa dengan waw. Boleh. Ya salasatu wa salasina wa salasuna. Jadi boleh. Kalau sekiranya 33 itu adalah orang yang muayyan bagi kita, maka kita mesti dua. Kalimat yang pertama yaitu ma'tuf, ini ma'tuf. Ya, ma'tuf itu kita baca dibina di atas dhammah, dan ini ma'tuf alaih. Ini ma'tuf. Ini ma'tuf ini boleh kita baca dua. Boleh kita baca nasab dan boleh kita baca rafa. Gitu. Begitu. Itu maksudnya. Fatakulu, maka berkata kamu, ya salasatu wa salasina atau wa salasuna. Seperti barang yang berkata kamu, ya Zaidu wal harisu atau wal harisa, dengan domah lafaz Zaid dan nasab haris dan juga rafa. Nah, begitu. Nah, ini kajian yang seperti ini, ya, kajian seperti ini iza nadaita jamaah, ketika kita memanggil sekelompok orang yang kita panggil dengan jumlah orang tersebut, ya. Contoh, wahai 33. Ya, kita memanggil orang dengan bilangan sebanyak 33. Yang mana kita tahu siapa saja isinya yang 33, maka ia masuk kepada kategori nakirah maksudah. Tapi kalau tidak, ia tidak masuk kepada nakirah maksudah, tapi ia masuk kepada nakirah ghairu maksudah. Ketentuannya, kalau ia masuk kepada nakirah ghairu maksudah, maka nasab ma'tuf atau ma'tuf alaih. Tapi kalau sekiranya ia masuk kepada nakirah maksudah, maka maka ma'tuf alaih, ya, itu dibina di atas dhammah, dan ma'tuf itu boleh dua, boleh rafa, boleh nasab. Seperti contoh, ya Zaidu wal harisu wal harisa. Nah, di sini dijelaskan, wa hadza idza lam tu'id ya wa illa ta'ayyana dhamm wa tajarrudu 'anil al. Nah, kondisi seperti ini boleh nasab dan juga boleh rafa. Boleh nasab dan juga boleh rafa. Itu maksud ini, ya. Maksud ini dan sebermula ini maksudnya boleh nasab dan boleh rafa.
itu apabila tidak berulang ya. Dan jika tidak, maksudnya kalau berulang ya, jelas dhammah dan kosong dari al, maka berkata kamu ya salah satu wasalasuna, ya salah satu wasalasuna. Nah ini di sini dijelaskan tadi, kalau sekiranya kita memanggil orang, sekelompok orang dengan kalimat 33 dan kita tahu siapa saja yang 33 tersebut, maka kalau sekiranya ya tidak berulang-ulang, maka baru bisa kalimat yang kedua itu kita baca rafa dan kita baca nasab, sementara kalimat yang pertama itu dibina di atas dhammah. Tetapi kalau sekiranya kondisinya seperti itu, namun ya berulang-ulang, artinya ya salah satu wa ya salasuna, maka mesti kalimat yang pertama dibina di atas dhammah, yang kedua juga mesti juga dibina ala ma yurfa'u bihi. Kemudian ia juga mesti kosong dari alif lam. Itu maksud tajarrud anil al, kosong dari alif lam. Kenapa? Karena ini dibina seperti itu. Saya harap antum paham itu. Walamma anhal kalama 'ala nida'i syar'a fil kalami 'ala al-maf'uli li ajlihi. Faqala, dan tatkala menyelesaikan musannif akan pembahasan di atas nida, masuk musannif pada pembahasan di atas maf'ul li ajli. Maka berkata musannif, alhamdulillah, telah selesai kajian kita, telah khatam kajian kita di bab munada. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas maf'ul li ajli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.